Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa di dalam kasih dan penyertaan Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami pun berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hari ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menganugerahkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari kesehatan, umur panjang, damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kami pun berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, yang menjalani proses pengobatan. Kiranya Tuhan memberikan bagi Bapak Ibu kekuatan serta memberkati semua proses pengobatan, memberikan pemulihan dan kesembuhan pada waktunya. Kami pun berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang berbeban berat, yang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan jalan keluar, menolong dan senantiasa menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35, Heber 10 ayat 25. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Onpe unang mabolokon hamu hirasni rohamuna, aibalgado upanii. Corrie ten Boom adalah seorang wanita Kristen Belanda yang menyembunyikan orang-orang Yahudi dari Nazi selama Perang Dunia Kedua. Ketika tertangkap, dia dan kakaknya Betsy dimasukkan ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang terkenal sangat kejam. Di kamp itu mereka mengalami penderitaan yang mengerikan, kelaparan, pemukulan, penyakit, dan kehilangan martabat sebagai manusia. Setiap hari mereka melihat kematian di sekitar mereka. Suatu hari Betsy jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus kering, tetapi matanya masih bersinar. Dia berkata kepada Corrie, "Kita harus memberitahu dunia bahwa tidak ada jurang yang terlalu dalam hingga kasih Tuhan tidak bisa menjangkaunya. Kita harus membangun rumah untuk para korban perang dan mengajarkan mereka untuk mengampuni." Corrie bergumul, bagaimana mungkin dia bisa mengampuni orang-orang Nazi yang begitu kejam? Bagaimana dia bisa tetap percaya pada Tuhan di tempat yang sedemikian kejamnya? Beberapa hari kemudian, Betsy meninggal di lengan Corrie. Corrie hampir kehilangan imannya, tetapi dia mengingat kata-kata terakhir kakaknya dan memilih untuk tidak melepaskan kepercayaannya. Secara ajaib, beberapa minggu kemudian Corrie dibebaskan karena kesalahan administratif. Setelah perang, Corrie ten Boom berkeliling dunia selama 33 tahun mengajarkan tentang pengampunan dan kasih Tuhan. Dia mendirikan pusat rehabilitasi untuk korban perang. Jutaan orang diberkati melalui kesaksiannya. Bukunya The Hiding Place telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Yang paling mengejutkan, suatu hari seorang bekas penjaga kamp yang dulu memukuli mereka datang kepada Corrie dan meminta maaf. Dengan kekuatan Tuhan, Corrie mampu mengulurkan tangan dan mengampuninya. Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit, dalam keadaan yang mendesak, godaan untuk mundur dan melepaskan iman sangatlah besar. Iman kita dapat diuji saat kita sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, sedang dalam keadaan sakit. Apakah kita bersabar memilih untuk tetap percaya Tuhan lewat pengobatan para medis?
Atau kita memilih menduakan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan dunia ini? Pergi ke dukun, pergi ke orang pintar? Iman kita diuji saat ekonomi menurun. Apakah kita tetap setia pada kebenaran dan keadilan Tuhan, atau memilih untuk melakukan kecurangan? Iman kita diuji saat ada persoalan keluarga. Apakah kita terus mampu berjalan dalam pengampunan dan kasih dari Tuhan, atau justru kita putus asa dan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan? Iman kita pun dapat diuji saat karir, saat usaha diambang kehancuran. Teruskah kita bertahan dalam Tuhan sekalipun menderita? Atau kita memilih untuk menyangkal iman pada Tuhan demi kenaikan jabatan, demi posisi yang nyaman? Namun jika Corrie ten Boom bisa mempertahankan imannya di kamp konsentrasi Nazi yang begitu kejam, di tempat paling gelap di bumi, maka kita pun bisa mempertahankan iman kita dalam setiap pergumulan kita hari ini. Saat ini tantangan yang kita hadapi mungkin tidak berupa aniaya, tetapi ancaman akan kehilangan kedudukan, popularitas, warisan, uang, hubungan keluarga, kekerabatan, ataupun situasi kesehatan. Namun ayat ini adalah pengingat yang kuat di tengah pergumulan hidup kita, bahwa Allah menjanjikan upah yang besar. Ini bukan tentang mentalitas transaksi dengan Tuhan, tetapi tentang sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak akan melupakan kesetiaan kita. Upah yang besar Dia berikan lewat sukacita kekal melalui Kristus. Kepuasan akan melihat janji-janji Tuhan akan digenapi, dan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Itulah yang akan kita terima. Maka saat hari-hari ini kita merasa lelah, ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap langkah iman kita. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapannya. Saat kita tergoda untuk menyerah, bertahanlah di dalam iman. Bukan karena kita kuat oleh karena diri kita, tetapi karena Tuhan yang setia menopang kita. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Dia pula yang akan menyempurnakannya. Saat kita tidak melihat hasil, maka iman yang teguh adalah bagaimana kita terus percaya meskipun belum kelihatan. Upah Tuhan melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Iman kita adalah harta berharga yang membawa kita pada keselamatan dan kehidupan kekal. Maka jangan sia-siakan dengan melepaskannya karena godaan dunia atau penderitaan sementara. Perjalanan iman memang penuh tantangan, tetapi tujuan akhirnya sangat berharga. Jangan lepaskan imanmu, karena yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi mereka yang tetap taat dan setia percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami boleh terus berpegang teguh pada iman percaya kami kepada Tuhan. Kami boleh terus setia sampai akhirnya. Benar Tuhan, banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan yang kami hadapi di tengah-tengah perjalanan iman kami di dunia ini. Tetapi janganlah kiranya kami dikalahkan oleh semua itu. Tapi kami boleh mendapat kemenangan karena kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, meneguhkan, menguatkan dan memampukan kami melalui setiap proses iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang akan kami jalani, tetapi kami mau meletakkan hidup kami untuk dibimbing, dituntun oleh Tuhan, sehingga biarlah senantiasa kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan saja. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan anugerahkan sukacita sorgawi, Tuhan anugerahkan
kebahagiaan, damai sejahtera. Bahkan Engkau menambahkan umur yang panjang dan kesehatan bagi semua saudara-saudara kami. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang hari ini terbaring lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mendapatkan kekuatan yang berlipat kali ganda daripada Tuhan. Mereka boleh menghadapi sakit, kelemahan tubuh di dalam sukacita sorgawi, di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka, tapi Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk semua pergumulan kami, apapun yang menjadi harapan kami, cita-cita kami, semuanya ada dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa memohon dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami, pikiran kami, ataupun dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, perjalanan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami dalam kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.